Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Kali ini kita akan membahas satu tema menarik terkait dengan peran dari ID Clear dalam perlindungan investor pasar modal Indonesia. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau ID Clear adalah salah satu self-regulatory organization di pasar modal bersama Bursa Efek Indonesia dan Kustadian Sentral Efek Indonesia. Dan sebagai lembaga clearing dan penjaminan, ID Clear juga ikut mendukung perlindungan investor di pasar modal. Jumlah investor di pasar modal Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat per Desember 2022 lalu jumlah investor pasar modal Indonesia sudah tembus 10 juta investor, tepatnya 10.311.152 investor. Bahkan jumlah investor tersebut terus bertambah di bulan Januari 2023, naik 1,65% dibandingkan tahun lalu menjadi 10.481.044 investor. Dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau ID Clear sebagai salah satu self-regulatory organization atau SRO di pasar modal Indonesia, bersama Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, memiliki peran strategis yaitu penyelenggara clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. ID Clear sebagai lembaga clearing dan penjaminan juga menjalankan salah satu peran pentingnya, yaitu ikut mendukung perlindungan investor di pasar modal. ID Clear memberikan keamanan bagi para investor dalam melakukan aktivitas transaksi di pasar modal melalui mekanisme penjaminan, diantaranya dengan menerapkan manajemen risiko, pengenaan agunan atau kolateral, dan penyediaan sumber keuangan lainnya seperti cadangan jaminan dan dana jaminan untuk memastikan transaksi dan penyelesaiannya dapat berlangsung dengan wajar dan aman. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, peran ID Clear dalam perlindungan investor pasar modal, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Iding Pardi. Beliau adalah Direktur Utama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau ID Clear. Selamat pagi, Pak Iding Pardi. Selamat pagi Mas Pras, selamat pagi pemirsa IDX Channel semua. Baik, salam sehat Pak Iding. Ya, langsung saja Pak Iding, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa sejauh mana sih peran ID Clear di pasar modal Indonesia hingga saat ini? Ya, kami PT KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia yang disebut juga ID Clear itu mempunyai fungsi clearing dan penjaminan sesuai dengan namanya. Jadi melalui proses clearing kami memberikan efisiensi, ya, menciptakan efisiensi dari proses penyelesaian transaksi bursa. Ya, jadi efisiensi itu dicapai melalui dua, ya, melalui prosesnya, karena sistem kita atau sistem kami ini terhubung dengan bursa dan juga penyelesaian di KSEI, sehingga proses transaksi di bursa bisa dilakukan dan diselesaikan secara straight to processing, ya, atau STP. Nah, kemudian yang kedua, proses clearing juga meningkatkan efisiensi melalui proses yang kita sebut sebagai netting. Jadi transaksi bursa yang berlangsung ratusan ribu kali bahkan jutaan, yang nilainya bisa di atas 10 triliun gitu ya, itu nanti settlement-nya jauh lebih kecil, ya, karena kita lakukan netting, sehingga itu menciptakan efisiensi untuk pasar modal. Kemudian fungsi yang kedua adalah penjaminan, yaitu kami melakukan penjaminan atas penyelesaian transaksi bursa. Jadi dengan KPI maka transaksi bursa terjamin atau dijamin akan diselesaikan. Nah, jadi para pihak yang punya hak atas dana maupun efek akan terjamin bahwa hak atas dana dan efeknya akan diterima. Nah, proses penjaminan ini kami support melalui mekanisme yang kita sebut sebagai manajemen risiko bagi anggota bursa. Jadi kami melakukan perhitungan risiko bagi anggota bursa dan juga meminta agunan kepada anggota bursa atau perusahaan efek atau broker untuk mengcover risikonya. Di samping itu kami juga punya dana jaminan. Ya, kami menghimpun dana jaminan
yang nilainya sekarang di atas 6 triliun untuk memberikan kepastian akan penyelesaian transaksi bursa. Sehingga kalau ada yang gagal, tidak bisa bayar, maka dana jaminan bisa digunakan. Demikian Mas Pak. Nah, lantas peran juga dari ID Clear dalam mendukung perlindungan investor di pasar modal sejauh ini apa saja? Apakah dari tadi yang sudah disampaikan dari risk management, collateral management juga yang akan dikuatkan? Ya, jadi tentunya sebagai bagian dari SRO, Self-Regulatory Organization, fungsi kami adalah mendukung tujuan-tujuan dari pengaturan pasar modal. Salah satu tujuan dari pengaturan pasar modal adalah melindungi investor, gitu ya. Jadi semua proses, semua ketentuan ya yang kami lakukan, kami keluarkan ketentuan itu harus mensupport perlindungan investor, gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali menjadi bagian yang mendukung perlindungan investor adalah kami mengeluarkan ketentuan-ketentuan terkait dengan clearing, penjaminan, ya, proses penyelesaian yang harus dipatuhi oleh anggota bursa, oleh broker, ya, untuk memastikan bahwa hak-hak itu ya, hak-hak dari investor itu terjaga dan terlindungi. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui proses clearing tadi, melalui proses penjaminan, maka itu memberikan keamanan atau rasa aman bagi investor dalam melakukan transaksi di pasar modal. Ini juga bagian penting dari perlindungan investor. Yang lainnya adalah proses-proses dalam KP sendiri ya. Kami juga melakukan perhitungan clearing gitu ya, yang bisa mengidentifikasi sampai dengan level nasabah, sampai dengan level investor. Sehingga kita bisa tahu nih, investor siapa aja, yang punya kewajiban apa aja, haknya apa aja. Kalau mereka gagal juga bisa ketahuan, mereka nggak bisa deliver gitu ya, sehingga kita bisa antisipasi dalam rangka melakukan penyelesaian. Ya. Dan investor juga bisa memantau hak dan kewajibannya gitu ya, melalui proses-proses yang kami lakukan gitu ya. Yang lainnya juga kami meminta agunan, tadi saya sampaikan ya, agunan kepada broker, kepada anggota bursa ini juga untuk mendukung dan menjamin agar in case terjadi kegagalan maka akan ada sumber aset yang bisa kita gunakan untuk menangani kegagalan. Demikian Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, pemahaman dari investor pasar modal sendiri terkait dengan peran ID Clear yang juga memberikan perlindungan sejauh ini, apakah juga sudah terliterasi dengan baik begitu Pak Iding? Ya, jadi memang kami tidak berhubungan langsung dengan investor gitu ya. Secara operasional kami terhubung dengan anggota bursa atau perusahaan efek gitu ya, atau broker. Jadi secara day to day operation kami tidak berhubungan dengan investor. Namun sebagai bagian dari fungsi kami juga, kami bersama-sama dengan SRO lain dan juga OJK melakukan sosialisasi kepada investor gitu ya, bahwa transaksi di bursa, di pasar modal itu aman, bahwa transaksi di pasar modal itu dijamin gitu ya. Bahkan ada juga institusi lainnya di pasar modal yang menjamin asetnya gitu ya. Kalau kami KP itu menjamin penyelesaian transaksi bursanya, tapi juga ada institusi yang juga menjamin asetnya dari nasabah. Nah ini terus-menerus memang menjadi program kami secara reguler dan kontinu melakukan sosialisasi kepada investor. Karena seperti diketahui banyak sekali gitu ya kasus-kasus yang kemudian menjerat atau menjerumuskan investor kita melakukan investasi yang ilegal gitu ya, investasi yang bodong gitu ya. Ini juga sangat memprihatinkan. Nah ini menjadi tugas kami juga terus-menerus gitu melakukan sosialisasi agar mereka sadar berinvestasi, sadar risikonya gitu ya, punya iterasi ya yang baik juga gitu ya, sehingga mereka paham apa itu pasar modal, opportunity-nya apa dan juga risikonya. Jadi risikonya juga apa mereka harus paham gitu.
Oke, tahapan-tahapan apa saja yang perlu diketahui juga nih bagi para investor dalam mereka merasa aman dan juga terlindungi dalam berinvestasi di pasar modal? Tahan dulu jawabannya Pak Iding, kita akan jeda dulu sebentar. Ya pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan jumlah investor pasar modal per Januari 2023 itu sudah berapa banyak? Kita lihat perbandingan dari tahun 2020, 3,8 juta investor dan di tahun 2021 naiknya cukup kencang 90 ya cukup kita lihat ya pergerakannya menjadi 7,4 juta di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 naik lagi menjadi 10 juta, 3 investor dan di tahun 2023 tepatnya pada bulan Januari naik 1,65% menjadi 10,48 juta investor. Sementara data terbaru Februari sudah naik lagi menjadi 10,6 juta investor. Berikutnya dari sisi usia dan aset investor individu. Ya, kebanyakan memang yang berusia 30 tahun ini 58,55% dengan aset sekitar 52,36 triliun, menyusul di posisi kedua dengan usia 31 sampai dengan 40 tahun 22,56%, kemudian 41 sampai dengan 50 tahun 10,89%, 51 sampai dengan 60 tahun 5,23% dan yang lebih dari 60 tahun 2,77%. Namun dari sisi aset yang sangat mendominasi 907,53 triliun rupiah. Berikutnya kita lihat dari posisi dana jaminan ID Clear per Desember 2022 ada equity, derivative futures, kemudian fixed income, structure warrant, kemudian return of investment from guarantee fund untuk all market. Total ada 7 triliunan ya dengan persentase mencapai 100%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Iding Pardi, Direktur Utama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau ID Clear. Ya Pak Iding, melihat data-data yang tadi sudah disampaikan, ini tren pertumbuhan dari investor pasar modal juga terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Begitu demikian juga dengan dana investasi yang mereka benamkan juga di pasar modal. Sejauh mana dari ID Clear melihat posisi dari perkembangan investor ini? Ya, terima kasih. Jadi memang ini adalah satu perkembangan yang sangat bagus ya, karena kenaikan investor sejak pandemi juga sangat drastis gitu ya, meningkat gitu, seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi bahkan per Februari itu sudah 10,6 juta investor di pasar modal ya. Oke. Untuk yang di saham sendiri sekitar 4 jutaan investor, yang 4,5 jutaan tepatnya. Jadi ini adalah satu perkembangan yang sangat baik yang harus kita sambut gitu ya, dan kita tingkatkan terus ya, dan kita harus juga memberikan kepercayaan kepada pasar, kepada investor gitu. Jangan sampai mereka masuk ke pasar modal gitu ya dengan gegap gempita, dengan semangat, kemudian kapok. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi kami harus terus menyediakan layanan yang baik ya, yang aman gitu ya, pasar yang juga efisien, wajar dan teratur gitu ya, sehingga mereka akan tetap berinvestasi di pasar modal, bahkan bisa menarik investor-investor lainnya. Jadi mereka yang sudah masuk ke pasar modal jangan sampai kapok, bahkan mereka mestinya menjadi penarik ya bagi lingkungannya untuk juga berinvestasi di pasar modal, itu ya. Baik, dari sisi usia kita lihat memang millennials ini yang mendominasi 58,55% ya per Januari tahun ini Pak Iding. Berarti memang mereka sangat butuh begitu investasi dan produk-produk investasi yang ditawarkan juga di pasar modal. Dan tadi Anda katakan gimana caranya nih supaya para investor ini tidak kapok begitu dalam tanda kutip ya dalam mereka melakukan investasi di pasar modal, dan bentuk-bentuk perlindungan seperti apa sih dari ID Clear begitu yang diberikan sehingga memberikan jaminan lagi rasa aman begitu ya, nyaman juga pada saat mereka bertransaksi di pasar modal ini Pak Iding. Oke. Ya, satu hal yang menarik ya sebelum bisa menjawab pertanyaan itu ya, jadi investor tadi memang 40%, hampir 60% adalah di bawah 30 tahun ya, atau milenial gitu ya. Nah ini juga satu perkembangan yang luar biasa, meskipun mungkin secara aset kalau kita lihat itu kan
masih di bawah yang rentang usia di atasnya gitu ya, Betul. jauh di bawah. Tetapi ini kan mereka akan berkarir gitu ya, pendapatannya akan meningkat gitu, bisa menjadi investor besar ke depannya gitu ya, Ya. karena seiring dengan pendapatan mereka yang meningkat. Nah ini menjadi tantangan juga buat kami ya. Jadi KPI tentunya menjadi bagian yang juga harus bertanggung jawab gitu ya, ikut membangun kepercayaan investor dengan cara memberikan rasa aman transaksi di pasar modal. Nah melalui mekanisme penjaminan ya, kami meningkatkan proses-proses yang terkait dengan manajemen risiko gitu ya, baik di kami untuk memonitor risiko maupun manajemen risiko di anggota bursa gitu ya. Dan yang lainnya adalah peraturan-peraturan tentunya juga kita sempurnakan sehingga akan menambah keamanan dari transaksi nasabah atau investor di pasar modal. Nah, yang lainnya tadi disampaikan dana jaminan kita makin besar ya. Tadi saya mohon maaf menyampaikan 6 triliun, sekarang sudah 7 triliun. Jadi sudah 7 triliun itu dana yang sangat besar untuk menjamin keamanan transaksi di pasar modal gitu ya. Nah, jadi diharapkan dengan semua proses yang khususnya di KPI, di ID Clear gitu ya, terkait dengan manajemen risiko, kita meningkatkan, bahkan nilai agunan kita sudah di atas 30 triliun sebenarnya. Jadi di samping ada dana jaminan, kita ada agunan. Agunan itu adalah asetnya anggota bursa yang kita simpan, kita keep gitu ya, untuk menjamin kalau ada apa-apa. Untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa dengan AB-nya itu bisa kita gunakan, sekarang nilainya di atas 30 triliun. Jadi sumber keuangan kita sangat besar untuk menjamin keamanan transaksi di pasar modal ini. Baik Pak Iding, lantas adakah produk-produk yang dimaksud begitu yang dapat mendukung perlindungan investor pasar modal? Tapi tahan lagi jawabannya Pak Iding, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Iding Pardi, Direktur Utama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau ID Clear. Ya Pak Iding, kita akan lanjutkan kembali pertanyaan tertunda tadi. Bagaimana dengan produk-produk ataupun kontribusi dari ID Clear sendiri yang diberikan bagi para investor terkait dengan perlindungan mereka saat bertransaksi ataupun berinvestasi di pasar modal, Pak Iding, silakan. Baik, Mas Pras dan rekan-rekan pemirsa IDX Channel dan investor pasar modal gitu ya. Jadi selain transaksi yang mungkin sudah umum dilakukan oleh investor, yaitu transaksi bursa ya, jual beli saham di bursa efek, itu adalah transaksi yang memang sekarang yang paling utama lah yang dilakukan, yang mungkin paling banyak dilakukan juga oleh para investor. Namun sebenarnya di samping itu, kami KPI, ID Clear juga menyediakan sarana investasi lainnya gitu ya. Layanan-layanan yang kami berikan antara lain sekarang ini kami memberikan 2 layanan produk yang bisa menjadi sarana investasi ya buat investor. Yang pertama adalah pinjam meminjam efek. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua sebagai investor pasar modal kalau punya efek gitu ya, kalau punya saham, daripada sahamnya diam aja, idle gitu ya, mungkin sebagian dari Bapak Ibu investor itu berinvestasi dalam jangka waktu panjang misalnya. Nah itu sahamnya kan diam aja tuh, nggak menghasilkan apa-apa ya, mungkin ada capital gain yang kita harapkan, ada dividen, tetapi di samping itu sebenarnya Bapak Ibu bisa meminjamkan efeknya, meminjamkan sahamnya. Ya, jadi pinjemin dulu deh gitu ya. Mungkin di sekolahin dulu gitu ya, dipinjemin dulu ke mereka yang membutuhkan gitu ya, dan itu akan mendapatkan return, akan mendapatkan semacam ya seperti biaya sewa ya, seperti bunga yang nilainya dari persentase tertentu dari nilai pinjamannya. Itu bisa menjadi salah satu alternatif buat investor untuk memperoleh return, mengoptimalkan returnnya. Nah, tapi tadi seperti disampaikan memang tidak bisa langsung meminjamkannya ke KP gitu ya. Mereka investor ini harus menghubungi brokernya, menghubungi perusahaan efeknya. Saya mau meminjamkan efek yang saya punya nih, gitu ya, ke KPI. Nanti KPI akan
meminjamkannya ke yang lain dan akan memberikan return. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga memberikan layanan yang kita sebut sebagai triparty repo. Ya, ini basisnya adalah transaksi repo. Jadi transaksi repo ini bisa dua sebenarnya investor itu. Bisa dari pihak yang melakukan repo-nya, yaitu menjual sahamnya dulu sementara. Jadi jualnya sementara. Kalau mereka punya saham tapi butuh uang gitu ya, uang mendesak, dana mendesak, maka daripada misalnya saya kalau jual nih sayang nih saham saya pengen saya simpen lama sebenarnya, bisa di repokan ya, bisa dijual sementara gitu ya, dapat uang nanti dibeli lagi dalam jangka waktu tertentu, itu yang disebut dengan repo ya. Bisa juga, tapi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan efek, oleh broker, yaitu transaksi reverse repo, minjemin uangnya gitu dengan jaminan saham. Itu kebalikannya. Tapi mungkin untuk para investor lebih cocok mereka transaksi repo-nya. Jadi menjual sementara sahamnya, dapat dananya gitu ya, untuk digunakan untuk keperluan lainnya gitu ya. Demikian. Ya, dan sejauh ini dari pinjam meminjam efek kemudian triparty repo tadi yang seperti Anda sampaikan, apakah penggunanya juga cukup banyak begitu dimanfaatkan dalam artian begitu oleh para investor pasar modal? Nah, ini memang untuk repo itu baru launching mungkin setahun atau 2 tahun lalu, memang masih challenging ya. Jadi sekarang mulai dimanfaatkan, digunakan oleh beberapa anggota bursa, tentunya di belakangnya adalah nasabah. Dan saya harapkan juga ini ya melalui channel ini salah satunya investor punya mengenal apa itu repo dan tertarik untuk melakukan transaksi repo. Nah, untuk transaksi pinjam meminjam efek memang sekarang ini juga sebenarnya sudah berlangsung lama gitu ya, tetapi memang sekarang masih banyak digunakan oleh AB hanya untuk menutupi kegagalan. Jadi kalau mereka fail to deliver, ya gagal menyerahkan sahamnya, mereka pinjam. Nah, kedepannya ini diharapkan menjadi bagian dari strategi investasi. Jadi ini juga short sale memang masih ditutup gitu ya, belum bisa dilakukan. Jadi tapi ke depan ini sedang digodok gitu ya oleh bursa dan juga OJK untuk merelaksasi lagi transaksi short selling. Jadi pada kondisi tertentu nasabah bisa tetap melakukan transaksi meskipun mereka nggak punya sahamnya. Jadi di backup oleh pinjam meminjam efek. Jadi daripada mereka punya sahamnya baru bisa jual gitu loh. Mereka bisa jual dulu, terus di backup dengan cara pinjam ke KPI. Nah, itu juga menjadi strategi investasi. Mereka bisa memperoleh keuntungan melalui transaksi short selling tadi. Jadi ya, mereka bisa jual pada saat harga tinggi gitu ya, minjam dulu, nanti mereka beli lagi, mengembalikan ketika harga rendah. Dengan demikian mereka bisa mengambil keuntungan gitu ya. Nah, terakhir ini Pak Iding, bagaimana dengan harapan dari ID Clear sendiri terkait dengan beragam kontribusi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga ataupun melindungi para investor pasar modal? Ya, jadi dengan berbagai mekanisme, peraturan atau ketentuan yang ada di KPI dan juga tentunya di SRO yang lainnya dan OJK, harapannya kepercayaan investor terhadap pasar modal meningkat gitu ya. Ini yang paling penting. Ya, tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi diharapkan investor itu menjadi aman dan juga percaya bahwa investasi di pasar modal ini wajar, ya, teratur, ya, efisien. Jadi bukan hanya menguntungkan satu hal gitu ya, tetapi juga ya setiap keuntungan pasti ada risikonya, itu juga harus sadar. Tetapi yang penting itu adalah ada kewajaran ya dalam transaksinya. Ya, tidak ada tipu menipu gitu ya. Tidak ada yang biasa dilakukan oleh transaksi atau investasi ilegal gitu ya. Kemudian juga diharapkan mereka juga sadar risikonya. Gitu. Jadi tidak hanya tahu opportunity-nya, profitnya, tetapi juga mereka sadar ya terhadap risiko dari investasi di pasar modal gitu. Jadi semuanya ini tentunya kita ingin menciptakan pasar modal yang tadi ya sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasar Modal, yaitu pasar modal yang aman, wajar, teratur, dan efisien. Yang diharapkan menarik investor dari domestik terutama, karena market domestik kita sangat besar potensinya ya. Ya, dari sekarang oke lah 10 juta. Kalau di pasar modal tadi cuma 4 juta gitu ya. Sangat jauh gitu compare to populasi kita. Jadi potensinya masih sangat besar gitu. Jadi diharapkan investor domestik dari dalam negeri Indonesia sendiri tertarik berinvestasi di pasar modal. Selain juga tentunya kita
menarik investasi-investasi dari luar. Baik, demikian itu dia cukup gamblang sekali peran dari ID Clear dalam menjaga dan melindungi para investor pasar modal dengan beragam kebijakan-kebijakan dan produk yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Eding Pardi. Pak Eding, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Semoga menjadi insight juga bagi pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Eding. Terima kasih Mas Pras, terima kasih IDX Channel.